Oke. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran tentang ruang lingkup kewenangan peradilan agama. Jadi pertama, seluruh sengketa perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, kalau menimbulkan masalah, maka harus diselesaikan di pengadilan agama, meskipun yang bersangkutan sudah tidak Islam lagi. Ya, jadi jangan tanya agamanya, tanya mana buku nikahnya. Sekali lagi saya ulang, tanya buku nikahnya. Dia mau nuntut harta gono gini, tanya mana buku nikahnya. Kalau buku nikah itu dikeluarkan oleh kantor urusan agama, maka harus diselesaikan di pengadilan agama. Termasuk sengketa harta gono gini. Sengketa pengasuhan anak. Mereka sudah tidak Islam lagi. Tetapi nikahnya secara Islam harus ke pengadilan agama. Ya. Oke. Kemudian sengketa waris. Pengajuan gugatan waris di pengadilan agama itu ditentukan berdasarkan agama pemilik harta. Jadi kalau yang meninggal itu orang Islam, anaknya ada Islam dan ada non-Islam, maka harus ke pengadilan agama. Karena pemilik hartanya orang Islam. Demikian sebaliknya, kalau yang meninggal itu non-Islam, ahli warisnya Islam, maka harus ke pengadilan negeri. Paham Bapak Ibu? Ya. Ditentukan berdasarkan agama si pewaris yang meninggal itu. Kalau ahli warisnya ada Islam dan ada non-Islam, maka bagi non-Islam tetap dapat warisan ke pengadilan agama, namanya porsi wasiat wajibah. Ya, jadi pemahaman kita yang lalu-lalu, kalau non-Islam gak dapat warisan ya. Oke. Jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1990 sampai sekarang masih dipedomani, bagi non-muslim tetap dapat porsi waris, namanya porsi wasiat wajibah. Ya, berapa porsinya itu? Sepertiga bahagian dari saudara yang sederajat dengan dia. Jadi kalau saudara kandungnya itu Islam dapat 75 juta, yang non-muslim dapat 25 juta. Itu namanya wasiat wajibah. Jadi kalau ditanya porsi waris non-muslim, namanya wasiat wajibah. Ya, oke. Wasiat dan hibah diperhitungkan sama dengan warisan. Kalau seseorang sudah dapat wasiat, sudah dapat warisan, tidak boleh nuntut warisan. Kalau ternyata wasiat dan hibah itu lebih kecil, boleh dilepas. Saya mau warisan saja. Yang jelas tidak boleh double porsi. Jadi kalau ibu sudah dikasih wasiat, lalu dalam perjalanan waktu ternyata menurut penilaiannya wasiatnya kecil, lepas wasiatnya. Jangan diambil. Minta warisan. Jelas tidak boleh double porsi. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Kalau ternyata ada wasiat yang dikeluarkan lebih dari sepertiga, ahli waris boleh menggugat. Ya, menggugat ahli waris yang melebihi porsinya, meskipun dengan akta notaril. Umpamanya ada orang tua berwasiat di depan notaris. Separuh harta saya untuk anak saya yang paling sulung. Yang lain kasih seperenam saja. Maka ahli waris yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan wasiat ke pengadilan agama ketika merasa dirugikan. Setelah pemberi wasiat meninggal. Ya, oke. Tentang wakaf, sengketa wakaf digugat di pengadilan agama. Syaratnya 2. Pertama, kalau wakaf itu melebihi porsi. Jadi kalau ada orang mewakafkan hartanya semua untuk orang banyak, maka tunggu saja pemberi wakaf meninggal baru gugat nazirnya. Yang bisa diwakafkan maksimal sepertiga. 2/3 untuk ahli waris. Jadi pertama, digugat kalau porsinya lebih dari sepertiga. Yang kedua, wakaf bisa digugat jika fungsi wakaf itu sudah berubah. Umpamanya, ruangan ini diwakafkan untuk sekolah. Ternyata dalam perjalanan waktu nggak ada orang mau sekolah lagi. Dirubahlah jadi tempat karaoke. Ahli waris boleh menggugat
karena peruntukannya sudah berubah. Peruntukan semula untuk sekolah, sekarang berubah fungsi. Jadi dua hal, wakaf bisa digugat. Pertama karena melebihi porsi, yang kedua karena fungsinya sudah berubah. Nah, wakaf ini harus dilakukan di hadapan pejabat yang berkompeten. Pertama, bisa dilakukan di hadapan kepala kantor urusan agama. Yang kedua, bisa dilakukan di hadapan notaris. Ya, jadi undang-undang terbaru ini notaris bisa menjadi bagian dari pembuat akta ikrar wakaf. Jadi tidak boleh cuma ikrar mengucapkan saya wakafkan ini, ya. Harus ada bukti tertulis. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk terus mendukung channel FHP Law School memberikan informasi seputar dunia hukum.